Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Ghost Paris. Parah Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Cuman Lu resign demi Ghost Paris? ya memang salah satunya kita ingin memfokuskan Ghost Paris ini teman-teman. Tapi di sisi lain ada kewajiban dan tanggung jawab sebagai laki-laki sejati. Tapi ya sih, gua jujur wah terharu banget gua sama bos gua, atasan gua, teman-teman gua. Wah makasih banyak banget kalian. Sorry nih gua nggak bisa kasih banyak buat kalian semua. Wah gila, gua didoain satu kantor itu buat gua dengan buat istri gua itu gua terharu banget cek. Gila, sumpah itu pengalaman terbaik gua selama gua bekerja. Semoga gua berharap gua nggak akan kerja lagi sama orang supaya nggak merusak pengalaman terbaik gua selama Iya, hidup gua di waktu kerja sama orang gitu. Oke. Jadi teman-teman, kita mau menceritakan suatu tempat, suatu daerah yang dimana tempat itu bekas terjadi pembunuhan. Yang lebih parah lagi, pembunuhan itu dilakukan oleh seorang ayah kandung yang dibunuh adalah balitanya. Bukan satu teman-teman, bukan satu yang dibunuh. Berapa? Dia punya anak empatnya dibunuh sama dia. Gila itu bapak. Ya. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, stay tune terus di Ghost Paris. Kita masuk ke ceritanya. Di daerah itu ada sebuah kontrakan, petakan itu ada 4 kontrakan gitu. Jadi yang dibunuh itu 4 balita yang membunuh bapak kandungnya sendiri. Cerita awalnya itu ada 2 orang suami istri nih. Dia itu emang hubungannya sudah tidak baik-baik aja karena sang suami sudah tidak bekerja. Jadi dia cuma jaga 4 balitanya di rumah, yang kerja istrinya. Karena si suami ini cemburu karena istrinya punya temen laki-laki banyak. Namanya orang bekerja pastinya banyak teman gitu. Nah ini di akhir berantem pada titik klimaksnya berantem itu parah banget sampai dia pukulin istrinya. Istrinya menjalin hubungan sama laki-laki, itu tuduhan si suami. Menuduh. Sampai dia hajar istrinya sampai parah banget itu emang. Dia serang itu di bagian kepala sampai istrinya itu masuk rumah sakit. Di saat istrinya sedang dirawat di rumah sakit teman-teman, lumayan lama ya, kurang lebih hampir seminggu 2 minggu. Itulah awal mula suaminya 4 balita ini. Bentar, ini anaknya balita semua 4 ya? Mereka berjarak setahun ya. Jadi belum sekolah SD belum. 4 berarti ada yang paling besar 4 tahun dong? 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Yang ini masih balita itu belum 1 tahun ya. Masih 10 bulan atau berapa bulan gitu. Yang balita berarti 2 lah ya. Balita nih usia 0 sampai berapa ya? Balita Bawah bawah 5 tahun. Oh iya lupa gua. Aduh. Berarti masih Bawah 5 tahun balita. Ya betul. Di situ mungkin namanya seorang laki-laki mengurus 4 balita itu nggak mudah. Sementara kita perempuan aja ngurus anak kecil itu susah banget. Mungkin yang baby rewel, mungkin yang ketiganya juga rewel, berantem atau lapar karena istrinya nggak kerja. Dia mungkin bingung gitu. Satu sisi istrinya di rumah sakit, sisi lain dia mengurus 4 balita ini. Jadi mungkin anak juga rewel, kita nggak tahu. Akhirnya dia jejerin itu anaknya, 4-4-nya itu dijejerin di atas tempat tidur. Dia dalam gerakan yang berbeda-beda. Yang satu dia yang satu dia cek, yang satu dia apain lagi lah itu. Yang 2 dalam keadaan dia ini dia bisa merekam. Dia merekam kegiatan dia anaknya itu lewat HP sama laptop. Tepat mungkin. Nah, atau udah apa gimana? Direkam. mungkin ya iya, dia mungkin udah nggak tahu harus gimana lagi gitu. Mungkin dia mau bikin apa ya itu namanya ya, dokumentasi pada saat dia hidup. Jadi setelah dia mau anaknya, dia mencoba untuk diri. Oh, jadi setelah dia keempat anaknya ini dia coba buat diri. Dia masih berpikir lagi, dia nggak tahu harus gimana. Tapi 4 jenazah bayi ini masih di atas tempat tidur 3 hari. Berarti 3 hari dia tinggal bersama 4 mayat bayi balitanya. Ya, betul. Dengan keadaan dia berpikir gue mati atau kabur, mungkin seperti itu. Gila tapi sih. tujuan dia yang utama memang
diri. Oh berarti si bapak ini sempat mau bundir katanya? Ya, pas hari ketiganya mungkin dia udah berpikir fix lah gue mau bundir aja, mungkin seperti itu. Tapi warga sekitar semua tetangganya itu bau busuk gitu, Oh, cium bau menyengat gitu ya. Namanya udah 3 hari Nah, ya. lalu didobraklah sama Pak RT dan warga, ditemukan pada saat itu dia baru aja mau bundir. Si Jadi bapak dia ini? Iya, jadi dia di kamar mandi dalam keadaan telungkup, itu sudah terluka berdarah. Artinya dia mencoba bundir. Dia coba metode bundirnya itu dia pakai apa maksudnya? Dia tubuhnya Oh. gitu ya. Jadi belum sempat dia sampai meninggal, tapi warga udah dobrak pintu karena bau mengganggu, bau menyengat itu mengganggu gitu ya. Udah ketahuan warga, gempar lah itu, dan akhirnya jenazah itu dievakuasi. Itu prosesnya lumayan lama ya, dipasang garis Polis line. Nah, polis line itu lumayan ada 2-3 bulan karena proses untuk menghilangkan bau, untuk reka ulang. Pokoknya untuk penyidikan itu ada 3 bulan. Gila lama banget. Ini untuk reka ulangnya si bapak ini ngikut nggak? Diajak nggak? Atau Iya dong, pelaku kan? Iya gue tahu. Maksudnya memang pelaku tuh harus diajak. Nggak tahu harus atau enggak ya. Maksud gue biasanya diajak ya setahu gue. Cuman karena gue takutnya, gue mikir nih bapak gila atau gimana gitu, masa orang gila diajak gitu. Enggak, jadi kayak gini. Berarti belum stres dong dia, belum gila dong, masih normal, masih bisa diajak. Dia itu mungkin buat udah gitu. putus asa aja, dia putus asa karena gimana ini nanti gitu kan, kehidupan ke depan dia gimana, mungkin dia berpikir seperti itu. Kenapa lama setelah di garis polisi itu, kenapa lama? Karena dia dirawat di rumah sakit. Oh, pemulihan. Jadi proses dulu penyidikannya terhambat gitu. Istrinya gimana? Istrinya masih di rumah sakit, masih dirawat. Waktu itu? Wih lama juga dong berarti istrinya. Iya. Berbulan-bulan di situ. Setelah istrinya keluar dari rumah sakit dan bapak itu udah pulih, udah ditahan, nah istrinya datanglah ke tempat itu. Wah, bisa kebayang ya istrinya kayak mana. Gak sakit hati, Wow. sedih. Nah, udah nggak kebayang lah. Udah nggak. Dia masuk rumah sakit karena dihajar, dipukulin sama suaminya. Nah, pulang dari rumah sakit, Anaknya nggak ada. empatnya. Sedih banget itu, terpukul banget itu. Dan yang bikin horor, tempat itu masih kosong. Setelah proses penyidikan itu ada beberapa bulan lah lamanya masih kosong karena bau menyengat itu belum hilang-hilang. Selain itu apa lagi horornya? Horornya setelah beberapa lama kosong dan warga juga yang punya kontrakan udah dari penyidik diserahkan ke pemilik, itu baunya itu udah hampir hilang lah, pokoknya udah nggak ini, dan udah dibagusin lagi karena biar menghilangkan kesan bekas-bekas gitu kan, bekas-bekas gitulah. Suatu ketika ada yang nempatin. Oke, penghuni baru lah nih ya. Penghuni baru, tapi yang punya kontrakan ini baik, dia ngasih tahu. Oh dikasih tahu. Dia nggak jahat. Orang kan kadang ditutupin ya. Iya, Cuma iya. kan jadi merembet ke yang sebelah-sebelahnya, kontrakan lain jadi kosong. Karena hal itu yang lainnya ikut pindah semua gitu. Takut. Oke. Entah takut, entah terganggu dengan bau itu gitu. Oke. Nah, begitu ada suami istri dan satu anak masih baby tinggal di situ. Nggak lama itu tinggal di situ, dia sering cium bau menyengat lagi, bau kejadian yang dulu gitu. Terus anaknya itu selalu rewel di malam hari. Pokoknya setelah lepas maghrib itu anaknya rewel, nangis terus. Dia itu ada 2 bulan bertahan tinggal di situ dalam keadaan anak demam. Karena dia rewel, nangis terus, demam, lama-lama tuh anak dehidrasi. Dan kemudian anaknya meninggal. Serius loh? Ya, anaknya meninggal itu cuma demam, nggak ada kejang. Di saat anak itu mau meninggal, hari-hari itu mereka di rumah sakit. Itu si istri kan jagain anaknya di rumah sakit. Nah, suaminya itu di rumah itu dia mencium bau busuk. Katanya dia nggak kuat tinggal di situ. Akhirnya dia tinggal di rumah sakit bersama istrinya jaga anaknya. Karena di dalam rumah itu bau banget. Sementara yang punya kontrakan datang itu bersih-bersih gitu. Mungkin baunya hilang, semprot-semprot lah, kasih kopi lah, kasih apa gitu. Itu nggak hilang juga. Tapi setelah anak kecil baby itu meninggal, baunya hilang. Itu ngeri. Itu ngeri banget itu. Ada hubungan apa ini? Akhirnya mereka pindah dari kontrakan itu. Datanglah lagi suami istri tinggal di situ. Tapi mereka belum punya anak. Yang baru seperti biasa ibunya menceritakan, dia nggak menutupin, kalau mau silakan, kalau nggak mau nggak usah.
tapi dia nggak nempatin rumah itu. Kamar itu ya. Sebelahnya Iya. ujung gitu. Setiap malam, setiap lepas di atas jam 9 dia itu dengar suara anak berisik, anak kecil itu berantem, nangis, rewel, terus suami istri berantem gitu. Padahal yang tinggal dia doang ya. Cuma dia doang. Itu kurang lebih pertama dia pindah sampai 3 hari ke depan, dan dia lapor ke Pak RT, dan akhirnya adain pengajian gitu kan, pengajian. Oke. Terus sering buat ngaji juga gitu. Tapi suara itu nggak pernah hilang. Masih tetap ada tiap malam. Masih tetap ada. Terus si yang ngontrak sebelah sini ujung ngajak teman-temannya, ngajak siapalah itu yang untuk ngontrak di sebelahnya. Oh. Jadi mungkin biar ada temen, biar rame. Dan itu sama kejadiannya. Setiap jam di atas jam 9 malam mereka selalu dengar anak kecil rewel, terus suami istri berantem, itu masih kedengeran. Dan sampai detik ini kontrakannya masih kosong, guys. Bingung gua mau merespon apa ya, karena gua masih ke distract kayak masalah yang tadi si bapak balita ini. Gak habis Gua tuh pikir ya. gua kepikiran ke sana. Gimana maksudnya? Yang ada di pikiran gua masih kayak keinget yang masalah si bapak 4 anaknya ini loh. Iya. Lu bayangin berapa banyak orang di sana tuh yang pejuang garis 2. Berapa banyak Yang pengen pasangan punya di sana yang anak. ingin punya anak gitu. Kalau memang ada masalah keluarga, ada masalah antar pasangan, ya jangan dilibatkan ke anak gitu. Anak Iya. tuh jangan dijadikan malah sebagai korban gitu. Ya harusnya Jangan kita dilampiaskan ke anak. harusnya kalau kita berpikir sehat, terus kita punya iman yang kuat, kita bisa titipin anak ke orang tua. Nggak jauh kok rumahnya dari mertua dia. Ya gue sampai kayak gue Tapi karena antara itu- kasihan sama emosi juga gue ngeliat si bapak kampret ini. Mungkin dia udah gelap mata, udah putus asa, nggak tahu ke depannya kayak mana. Dia nggak kerja, mungkin ada faktor dia nggak kerja juga. Orang nggak kerja kan suntuk kalau laki-laki, bener nggak? Iya, tapi maksudnya ya jangan anak lah intinya, maksudnya Ya. lu jangan anak gitu. Itu dia, mungkin ya itu pas dia lagi gelap mata, pas dia lagi putus asa, dia kilaf gitu kan. Dan mungkin dia ada penyakit mental apalah, gue juga nggak tahu ya. Karena sejahat-jahatnya kita nggak mungkin kita melakukan hal itu kalau iman kita kuat. Terus Seperti itu. istrinya gimana itu yang udah keluar dari rumah sakit? Ya Akhirnya pisah atau gimana? Ya, mereka proses cerai dan istrinya tinggal di rumah orang tuanya, masih pemulihan mental. Tapi si mantan suaminya ini masuk penjara berarti? Iya, dia masuk penjara. Atau dimasukin RSJ takutnya dia Enggak. dikira gila. Dia reka ulang bagus. Dia reka ulang dalam keadaan sehat. Tapi ya itu tadi, dia reka ulang dengan gimana ya, dikit-dikit nangis. Dia menulis pakai di tembok Serius? pesan untuk istrinya pada waktu dia mau bunuh diri. Jadi dia nulis, Apa ya isi mungkin pesannya? pesannya itu, Bunda puas kau, keadaan kita sudah seperti ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oh mungkin dia maksudnya menulis pesan itu karena masih beranggapan si istrinya ini selingkuh kali ya. Nah, gara-gara Puas lu lu bikin kita kayak hancur gini. gitu mungkin. Tapi tetap aja lu si bapak tuh Itu kenapa dia kok nulisnya anaknya pakai dikasih? gue nggak tahu ya, dia atau apa itu gue nggak tahu. Ya lu kalau ada masalah sama istri lu selesainya sama istri, jangan anak gitu. Iya, harusnya. Suatu ketika kita harus meliput ke TKP gitu. Ya gini loh, lu masalah sama istri lu, kalau lu gentle, lu laki-laki, ya lu selesain aja gitu selayaknya pasangan. Lu bisa datang ke polisi kek, lu bisa datang ke pengadilan agama kek. Lu gua mau cerai gitu, so istri gua bla 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 bla. Bisa. Iya. Lu bilang nggak punya duit, bisa. Ya memang ada yang memang punya duit gitu ya, pakai duit. Cuman maksudnya lu jujur aja, lu lapor gitu. Anaknya itu banyak dikasih makan sama tetangga karena melihatnya dia pagi pergi dari rumah, istrinya kerja, anaknya keleleran aja gitu. Lah iya, lu juga jadi laki-laki. Gimana ya, gue bukan yang bermaksud buat menghina dia pengangguran ya. Memang sulit cari kerja sekarang ya, Ce ya. Tapi maksudnya ya sebagai laki-laki memang kalau belum bisa dapat kerja sama orang dengan penghasilan yang gede, ya mulai dari yang kecil-kecilan dulu gitu. Jangan, yang penting jangan gengsi. Ya gue bisa, mungkin ada bakal ngomong berbicara itu gampang ya dari melakukannya. Betul. Tapi ya balik lagi, lu hidup di dunia ini kan lu harus punya suatu keyakinan. Lu bertuhan. Lu punya Tuhan ya. Gua nggak tahu di agamanya apa. Ya lu punya iman. Kalau lu cuman ngandelin orang-orang yang di dunia,
ya wajar lu sulit gitu. Yang penting lu yakin dulu sama Tuhan lu. Dari sisi lo nya begitu gitu. Iya. Tapi kalau dari sisi gue melihat dia itu seperti kayak terlalu dekat anaknya, terlalu banyak. Dia juga mikir mungkin mau nitip ke orang tua banyak amat. Kalau satu oke lah Iya. ya. Kalau satu mungkin yang baby atau yang pertama mungkin kalau satu oke nitip ke orang tua atau pakai penjaga gitu. Tapi kalau 4 itu emang sulit. Kita mau nitip juga malu. Tapi gue tidak membenarkan. Tapi mungkin pikiran dia seperti itu gitu. Mungkin. Jadi dia bingung gitu harus gimana. Kalau dia yang jaga, dia nggak bisa bantu istrinya juga kan. Sementara yang kerja istrinya. Kalau istrinya yang jaga, kerjaan istrinya udah lebih bagus, gajinya udah lebih besar. Kalau dia kan belum ada kerja. Ya maksud gua tuh ya apa yang pendapat lu itu sebenarnya bisa juga dimasukin dengan pendapat gue yang tadi, Cek. Seperti yang gue bilang, kalau misalkan diawali karena dia kebingungan, ya itu tadi lu hidup bertuhan gitu. Lu kan bisa minta minta petunjuk, minta apa. Gak mungkin lah gitu lu kalau lu yakin lu punya Tuhan gitu, Tuhan lu gak akan membuat lu terjerumus maksudnya lu udah memohon, yang penting tulus ya, bukan hanya sekedar apa ya istilahnya, cuman pas ada masalah lu datang tuh enggak. Iya betul. Maksudnya lu bener-bener tulus gitu, lu bener-bener ingin dibantu, ingin dirubah hidup lu, nasib lu gitu. Karena lu bingung, makanya lu datang ke Tuhan, lu minta tolong gitu. Iya, lu berdoa dan berusaha. Berdoa, gue tetap kayak nggak bisa terima gitu. Iya betul. Maksudnya ya mohon maaf ya, maksudnya gue juga manusia yang masih masih belum bisa mengontrol emosi atau amarah gue. Tapi dengar cerita yang barusan disampaikan, gue cukup kurang terima. Gimana ya, namanya anak nggak ada dosa gitu, nggak bersalah, tapi jadi korban. Apa yang kita sampaikan di sini itu benar-benar murni untuk memberikan informasi, bukan mengimani atau bagaimana gitu, bukan untuk memberikan contoh, tapi kita hanya sekedar informasi. Ya namanya kita manusia ya, Cek. Kita hidup di dunia ini pastilah kita punya keyakinan, apalagi di Indonesia juga memang ada beberapa agama yang diyakini, yang diakui begitu. Apapun agama kalian, percaya sama Tuhan kalian, iman kalian harus kuat. Biar kalian gak gampang lah dihasut oleh setan, jin, iblis gitu, yang membuat kalian justru merugikan keluarga kalian sendiri, apalagi anak yang tak berdosa, anak yang di bawah umur itu. Wah gila, sedih banget gue sebenarnya, jujur gue. Cuman gue gengsi nih gue buat mengeluarkan air mata depan kamera. Jadi untuk teman-teman, kalau kalian belum nikah, berpikir dulu tujuan kalian untuk menikah untuk apa. Berpikir dulu, jangan sampai suatu ketika anak yang menjadi korban. Ya. Jadi kalian harus matang dulu gitu. Mantapkan. Dan kalian juga harus perhitungkan di dalam pernikahan, jangan terlalu deket jaraknya itu loh. Jadi setahun itu bagi gue terlalu deket. Anak pertama sama anak kedua gitu. 1 tahun itu bagi gue terlalu deket. Kadang ada cewek atau cowok yang udahlah sekalian capek, nggak apa-apa banyakin 4. Sekaya-kayanya kalian tetap stres pasti ya, karena anak kecil ini random. Ada yang rewel, ada yang tingkahnya berbeda-beda walaupun dalam satu kandungan gitu, sifatnya, karakternya. Betul. Jadi tolong kalian pikirkan, kalau sudah ada baby, udah ada anak, tolong dikasih jarak gitu, minimal 3 tahun. Program pemerintah. KB. kita nggak ada ini ya, nggak ada disuruh pemerintah, cuma ini emang ada di otak aja lewat. Ada di otak lewat. Oke teman-teman, tadi sudah kalian dengar cerita dari Ghost Paris pada episode kali ini. Tidak bosan-bosan untuk teman-teman yang punya cerita unik, yang ingin ceritanya disampaikan oleh kita, teman-teman bisa DM kita melalui Instagram atau TikTok, atau bisa juga WhatsApp kami ke nomor yang ada di deskripsi. Oke, kalau gitu cukup sekian teman-teman dari Ghost Paris. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Stay tune terus di Ghost Paris. Parah is.